Ini memang saat yang tepat untuk kita menentukan pilihan. Ya, Cirebon mau dibawa kemana? ya. Nah, Cirebon mau dibawa kemana? Karena sekarang ini bertepatan juga dengan ada keputusan Presiden tentang pembangunan ekonomi di Jawa Barat, yaitu yang ada di kawasan kita sekitar Cirebon, yaitu Metropolitan Rebana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon bersama saya Swandi. Sore hari ini kita kedatangan narasumber seorang perempuan hebat dari kota Cirebon, Ibu Isma Yasari. Apa kabar Ibu? Baik. Selamat sore. Sore. Beliau adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cirebon atau yang biasa disingkat Kadin. Bu Is, terima kasih sudah memenuhi undangan podcast Rakyat Cirebon sore hari ini. Sama-sama. Kesibukan sekarang apa Bu? Ya, kesibukan ibu-ibu pada umumnya lah. Siapin di dapur dulu sebelum berangkat, nggak berangkat, warawiri kegiatan. Kalau di Kadin sekarang ada kesibukan apa atau ada hal baru apa yang di Kadin? Kadin Cirebon ya. Ya, Kadin Kota Cirebon, maaf. Eh, di Kadin Kota Cirebon sekarang alhamdulillah nampaknya sekarang cukup padat kegiatan karena memang selama ini Kadin memulai kiprahnya dengan New Kadin atau reborn lah, Kadin lahir kembali karena pada kemarin musim pandemi itu kan kita lama istirahat, kemudian ditambah juga memang kita dalam kepengurusan sekarang ini lebih mengarah kepada program-program dengan penyesuaian lebih berarah kepada ADART. Jadi artinya Kadin ini lebih merangkul pada seluruh pengusaha atau pelaku usaha yang ada di Kota Cirebon. Sebagai induknya organisasi para pengusaha ya Bu ya. Iya, betul. Lalu sekilas tentang Kadin Bu. Ya, Kadin mungkin juga seluruh masyarakat Kota Cirebon belum begitu memahami karena selama ini kan kiprah Kadin lebih menonjol ke dunia konstruksi ya. Tapi yang sesungguhnya Kadin itu adalah kalau diibaratkan rumah itu gedung yang besar yang di dalamnya terdiri dari kamar-kamar. Kamarnya itu adalah kamar-kamar seluruh pengusaha, mulai dari satu kamar konstruksi, kamar dunia usaha pariwisata misalkan, kemudian dunia usaha perdagangan jasa dan lain sebagainya, UMKM dan lain-lain. Dan Kadin itu sendiri sebenarnya itu adalah sudah lama sekali berdiri dari tahun 1968 ya. Dan satu-satunya organisasi pelaku usaha yang lahir dari undang-undang dan pengaturan rumah tangganya diatur oleh keputusan Presiden itu nomor 17 tahun 2010 ya. Siapa keluarga besar Kadin? Keluarga besar Kadin itu adalah ya seluruh pengusaha mulai dari BUMN, BUMD, kemudian juga koperasi, kemudian juga adalah pelaku usaha swasta seperti CP, PT, PD. Nah, kemudian sekarang ini merambah juga kepada UMKM dan juga asosiasi profesi. Seluruh asosiasi pelaku usaha itu ada boleh beranggotakan di Kadin. Dengan singkat kata, Kadin itu yang tempat berkumpulnya, bernaungnya seluruh pelaku usaha dan asosiasi serta koperasi untuk berkomunikasi, bertukar pendapat, memberi masukan kepada pemerintah, mendukung pada lancarnya pelaku usaha dan lain sebagainya. Jadi ibarat rumah ini gede banget ya Bu? Gede banget. Jadi berwarna. Kalau asosiasi lain kan satu warna. Jika pensi itu adalah gabungan pengusaha konstruksi. Misalkan ASPI
pelaku usaha pariwisata, ID dokter kan seperti itu. Tapi kalau Kadin di dalamnya adalah semua warna, yang penting adalah pelaku usaha serta institusi dan organisasinya menjadi keluarga besar Kadin, bahkan koperasi. Oke, sangat besar sekali menaungi semua warna dan semua kepentingan Ya, berkumpul jadi satu ya jadi satu, di betul. rumah yang bernama Kadin. Kadin. Siap. Nah, di masa kepemimpinan Ibu untuk Kadin Kota Cirebon, sekarang kan kalau saya ikuti banyak sekali inovasi-inovasi kegiatannya, misalnya sesuai dengan filosofi Kadin sebagai rumah bersama, banyak pengusaha, individu maupun asosiasi. Kadin juga punya kepentingan untuk melakukan jejaring dan memperkuat jejaring itu ya Bu ya? Ya, betul. Karena juga di Kadin salah satu manfaat yang paling penting itu adalah jejaring. Ya. Di mana Kadin ini bisa melangkah lintas sektoral dan juga Kadin itu sendiri bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal bagaimana kebijakan agar pertumbuhan ekonomi itu bisa bagus dilihat dari sudut pandang pelaku gitu. Kalau untuk saat ini gimana Bu? Untuk ekonominya mungkin sekarang agak lebih baik ya Bu dibandingkan 2 tahun yang lalu dari sektor ekonomi, karena kita tahu bersama sejak COVID melanda banyak sekali aturan-aturan pemerintah yang secara nggak langsung melakukan pembatasan terhadap kegiatan ekonomi. Walaupun bukan itu tujuannya, tapi kan dampaknya juga terkena imbasnya kepada sektor ekonomi. Ibu sendiri gimana melihat itu, dan di 2022 dengan segala kelonggarannya semoga bisa menjadi trigger ekonomi kita bangkit lagi. Alhamdulillah, kalau saya pribadi dan juga atas nama Kadin memandang di Cirebon ini cukup luar biasa, terbuka ya, dan kemudian kebijakan-kebijakan itu mulai longgar, berkolaborasi, bersinergi dengan pelaku usaha. Semisal nih, namanya pertumbuhan ekonomi itu kan global, saling kait-mengkait. Dan ini Kadin mulai banyak dilibatkan dalam hal-hal kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah. Alhamdulillah, Kadin memang satu-satunya organisasi pelaku usaha yang dibentuk oleh pemerintah dan sebagai mitra dari pemerintah, khususnya Pemda di sini. Juga kita merasa dirangkul dengan kata lain. Kadin pun juga semisal dalam hal sekarang dalam kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Cirebon, Kadin ini juga dilibatkan di dalam kepanitiaan pelaksanaan itu. Kita berjibaku bersama pemerintah dalam hal ini. Yang ditugasi adalah Dinas Pariwisata dan Dispora ya, itu juga melibatkan Kadin untuk meminta masukan-masukan dalam kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan selama 6 bulan. Jadi mulai dari rencana ini, action plan itu mulai dari 1 Juli sampai 31 Desember 2022 ini luar biasa. Itu adalah salah satu bentuk terobosan, inovasi, dan sinergitas dengan berbagai stakeholder, mulai dari antar dinas, perguruan tinggi, swasta. Kegiatan itu menjadi satu paket dalam rangkaian 6 bulan. Sangat panjang ya Bu. Sangat panjang, luar biasa itu, luar biasa. Ini sejauh ini persiapannya gimana itu untuk durasi waktu sepanjang itu? Nah itulah persiapannya itu, kunci dari akselerasi adalah guyub ya, yang harus dilakukan ya menurut kami ini adalah bagaimana mengguyubkan, mengkolaborasikan, menyatukan berbagai kekuatan. Jadi merangkul seluruh asosiasi yang memang bisa diwakili dengan Kadin, bisa merangkul siapa saja yang bisa aktif untuk bisa gabung di dalam
rangkaian tersebut juga merupakan brandingnya Kota Cirebon, harapannya. Dan harapannya juga nanti akan melahirkan sebuah kalender event nantinya. Kalender event yang bisa mendatangkan para wisata ke Kota Cirebon. Nantinya mungkin dari 6 bulan itu akan menjadi klasifikasi event. Ada event yang umum, event yang khusus untuk lokal-lokal, misalkan antar dinas, angkatan laut, angkatan udara, semua jadi satu perguruan tinggi. Kemudian ada event yang khusus nanti akan menjadikan event kalender event bagaimana wisatawan masuk ke Cirebon. Selama ini kan masih dalam penggodogan. Cirebon ini dijual yang berbasis sejarah dan budaya ini dalam bentuk apa nih? Nah, ini mulai sangat tergambar jelas dengan adanya pandemi ini, sebuah berkah. Jadi banyak merenung, memikirkan kekuatan Cirebon seperti apa, tahu-tahu seperti seperti kehausan gitu. Begitu berhenti pandemi, wah geraknya luar biasa. Alhamdulillah. Dan itu sangat mungkin ya Bu ya, maksudnya dengan gairah yang begitu tinggi ekonomi kita juga akan tinggi juga gitu. Apalagi dengan kelonggaran kebijakan dari pemerintah, Kadin ini sekarang sudah bukan lagi kelompok pemilik yang high class lah istilahnya, para pengusaha yang high class. Kasaran tukang bakso aja bisa, boleh tukang serabi boleh, yang penting punya NIB, nomor izin berusaha. Terdaftar sebagai UMKM di Kota Cirebon ya Bu ya. Cirebon udah menjadi anggota Kadin gitu. Nah, di Kadin juga banyak menawarkan program yang bisa mungkin teman-teman para pelaku itu bisa tambah bagus usahanya. Kuncinya di sinergi tadi ya Bu ya. Sinergitas. Makanya Kadin dan juga kolaborasi. Iya, aktif melakukan kunjungan MOU ke perguruan tinggi, ke sektor keuangan dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Telkom dan lain-lain. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang Bu? Ya, Kadin ini ada program Kadin Education Solution. Oh iya. Di mana di Kadin Education Solution ini adalah merupakan sarana pembelajaran agar soft skill-nya lebih bagus untuk para pelaku usaha. Nah, di sini kita awal melakukan MOU dengan hampir seluruh perguruan tinggi dan sekarang sudah tahap ke aktivasi. Contoh dengan STTC ini membutuhkan untuk menciptakan SDM unggul, mereka butuhnya adalah bagaimana caranya itu digitalisasi marketing kalau lulusan mahasiswa itu mau belajar usaha. Jadi butuhnya adalah soft skill tentang digital marketing ya. Beda lagi dengan perguruan tinggi yang lain adalah actionnya menciptakan sebuah aktivitas, semisal kita lagi ada pemikiran untuk menciptakan pasar digital di dalam dunia malam dan lain sebagainya. Jadi beda-beda. Nah, itu MOU dengan perguruan tinggi. Dan kita juga ber-MOU dengan pengusaha swasta dan BUMN. BUMN itu contohnya dengan Telkom ya. Nah, selalu bagaimanapun juga Kadin adalah satu-satunya yang bisa bergerak dengan penuh warna, penuh dengan berbagai para pelaku usaha. Tentunya itu nggak boleh disia-siakan, harus dimanfaatkan agar para pelaku usaha di Cirebon makin bagus lah, makin bertumbuh ya. Itu. Ya, dengan begitu rajinnya Kadin, bukan hanya menunggu untuk dikunjungi, bahkan berkunjung mengetuk pintu gitu ya, ke para pelaku usaha, bahkan dari level yang misalnya UMKM sekalipun juga disambangi ya Bu ya. Nah, terkait itu semua yang dilakukan oleh Kadin, muaranya itu apa Bu? Tujuan akhirnya itu? Tujuan akhir dari Kadin adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon, karena kan tugas satu-satunya yang paling penting di Kadin ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya kalau Kadin Cirebon ya pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Dan
kita punya modal yang luar biasa. Modal luar biasa itu dari jumlah 333.000 penduduk, kita ini hampir di atas 2.000 adalah punya usaha UMKM. Wow. Jadi artinya Kadin cukup modal data, artinya cukup modal data untuk bisa mengklasifikasikan pelaku usaha khususnya UMKM itu harus diapakan supaya mereka ini menjadi benar-benar pelaku usaha yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Ya contoh dari sekian banyak itu yang belum ber-NIB apa, itu Kadin juga berpikir bagaimana mengadakan pelayanan NIB, melakukan kerjasama dengan stakeholder lain untuk misalkan yang dia usaha mau siap ekspor, atau juga bingung dengan bagaimana mengupload atau memasarkan produknya ke digital. Nah, kita sudah ada on proses kerjasama dengan Shopee. Kita akan buka pendidikan bermodul dengan Shopee berjenjang bagi para pelaku usaha yang siap dan mau untuk masuk ke marketplace. Dan juga ternyata sekarang marketplace juga seperti Shopee itu menyediakan siap produk ekspor. Nah itu pun dengan Kadin kita lakukan kerjasama. Sebagai fasilitator ya Bu? Fasilitator, betul. Pelatihan-pelatihan juga digelar Kadin Bu? Pelatihan-pelatihan betul digelar Kadin, dan itu juga alhamdulillah kita mendayagunakan juga potensi yang ada di dalam MOU itu. Narasumber bisa dari internal Kadin, juga bisa dari para perguruan tinggi. Gitu. Siap. Kalau di 2022 balik lagi kita ke ekonomi ya Bu ya, pasca Covid ini, Ibu sendiri memandangnya bakal seperti apa sih Bu? 2000 tahun sekarang maksudnya. Menurut saya sih kalau tahun 2022 ini memang start yang tepat untuk kita menentukan pilihan. Cirebon mau dibawa kemana? Nah, Cirebon mau dibawa kemana? Karena sekarang ini bertepatan juga dengan ada keputusan Presiden tentang pembangunan ekonomi di Jawa Barat, yaitu yang ada di kawasan kita sekitar Cirebon, yaitu Metropolitan Rebana. Metropolitan Rebana itu kan salah satunya adalah Cirebon termasuk di dalamnya. Cirebon, Kabupaten Sumedang kan, Subang, kemudian Majalengka, Indramayu, Kuningan. Nah, semua itu Cirebon tidak masuk dalam kawasan industrinya. Ada 13 kawasan industri yang akan dibangun dan sedang dibangun. Kemudian menurut Pak Gubernur membutuhkan 4,3 juta tenaga kerja ya untuk 4,3 juta tenaga kerja dengan modal triliunan. Nah, itu pertanyaannya, Cirebon yang tidak ada industrinya ini kenapa dimasukkan ke dalam Metropolitan Rebana? Proyek besar itu ya. Proyek besar padahal nggak ada industrinya. Kenapa tuh, Bu? Itu yang harus kita kaji. Berarti kita adalah sebagai pendukung sarana untuk kawasan industri tersebut. Maka yang paling tepat kita ini adalah memperbesar pembangunan di bidang perdagangan jasa. Nah, perdagangan jasa memfasilitasi dari itu semua. Contoh, kita apakah akan bengong menonton saja bila pada saatnya nanti antara tahun 2025 sampai 2030 saat perekrutan tenaga kerja yang 4,3 juta itu, apakah kita hanya bengong aja atau kita dari sekarang mempersiapkan nih SDM unggul, misalkan sistem vokasinya. Vokasi itu di SMK kita ciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas dari sebelumnya dengan misalkan kita mendatangkan tenaga ahli bila perlu dari luar negeri. Seperti saat kemarin adanya pembahasan hasil konsultasi perundingan perdagangan jasa ASEAN, ATISA-AFAS, itu memungkinkan kita akan terjadi perdagangan jasa di bidang
pendidikan, yaitu vokasi. Misalkan kita butuh apa nih, 13 kawasan industri ini tenaga kerjanya apa saja, kita cari tahu, kemudian siapkan orang-orang sekitar Cirebon. Jangan sampai di saatnya nanti kita gigit jari, tenaga kerja diambil dari yang lain. Nah, itu satu. Jadi intinya di Cirebon ini yang paling tepat adalah memperbesar titik fokus kepada perdagangan jasa. Dan yang paling penting lagi ada tourism. Tourism itu luar biasa, seperti mais ya, wisata mais. Karena wisata mais ini adalah wisata yang paling lengkap. Ada expo-nya, ada conference, ada insentif trip, perjalanan pengenalan destinasi, kemudian ada seminar. Nah, semua itu dikemas jadi satu di Cirebon, dan pasarnya bisa pasar yang di sekitar itu metropolitan Lerdana, bisa juga nasional, bisa juga internasional. Kita itu tidak nutup kemungkinan. Banyak sekali yang bisa dikembangkan perdagangan jasa. Health tourism. Cirebon pun kabarnya baru kemarin, alhamdulillah saya dapat kabar nih dari Bapak Kadis Menpora bahwa di Cirebon ini ada olahraga tradisional. Nah, itu kan bisa sesuatu yang sifatnya arahnya nanti menjadi paket wisata health tourism. Nah, punya golf, Pak. Golf. Kalau jadikan sebuah paket mais dengan perjalanannya, atau itu adalah health tourism, itu menjadi sesuatu. Makanya itu yang benar-benar saya sangat memberi masukan kepada pemerintah khususnya. Ini lebih memfokuskan kepada bidang perdagangan jasa. Dan sebetulnya infrastruktur untuk pengembangan perdagangan jasa juga sudah terbentuk ya Bu? Terbentuk, dan memang intinya pelan-pelan tapi pasti kebutuhan itu ada di jalan. Yang penting itu adalah semangat. Semangat kita bareng-bareng, satu visi, satu frekuensi, pemikiran dari para pembawa kepentingan, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, media, semua jadi satu pikiran nih. Seperti itu, satu pikiran, mari kita besarkan Cirebon. Dan yang terpenting, tumbuhkan jiwa sadar wisata, mulai dari bawah. Nah, itu bagus juga. Kebijakan pemerintah sekarang menurut saya sudah mulai mengarah pada hal-hal yang lebih mengerucut. Seperti kemarin saya dengar ada kick off tentang literasi budaya. Literasi budaya kick off untuk anak-anak kecil, PAUD, SD, SMP, itu adalah sesuatu pembelajaran. Artinya mencetak masyarakat menjadi duta wisata. Oke, menarik sekali itu Bu. Dan PR-nya ketika Kota Cirebon dilibatkan dalam proyek segitiga rebana itu, karena kita tidak konsen di perdagangan jasa, salah satu potensi kita, dan untuk penyiapan sumber dayanya dengan Bu, jumlah penduduk yang terbatas itu gimana? Jumlah penduduk terbatas. Cirebon ini jumlah penduduk kan 333 lebih lah ya ribu ya. Nah, itu terbatas ya. Tetapi kan kita sendiri sebenarnya mengoptimalkan yang terbatas itu pun belum optimal. Gitu. Ya. Sekarang kalau dirinci pengangguran berapa persen ya, kemudian juga pelajar berapa, mencetak pelajar aja yang SMK aja lah, yang vokasi lah, sama perguruan tinggi itu kan istilahnya kita pun berpikir bahwa pertumbuhan Cirebon bukan hanya dengan penduduk asli, tapi bagaimana orang berusaha di Cirebon mendatangkan penghasilan untuk di Cirebon. Oke. Dan itu akan lebih cepat dikatalisasi ketika banyak kegiatan ada di kota Cirebon. Ya, salah satunya Bu, ya mau nggak mau kita terbawa arus akhirnya, arus yang positif gitu. Baik, itulah obrolan kita bersama Ketua Kadin Kota Cirebon, Ibu Ismaya Sari. Banyak sekali insight positif yang bisa diserap dari pemaparan beliau. Terima kasih Bu atas
penjelasannya, atas kehadirannya juga. Kita tutup podcast Rakyat Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.